Kalian nasi goreng, pengen nasi goreng cepat matang tuh buat dulu kan, proses kan. Apa yang dibutuhkan kalau nasi goreng? Bahannya tuh ada bawang, cabai, bumbu giling. Apa yang bisa dibahan? Nasi. Selain bahannya tadi, alat. Tapi juga alat. Kalau masak apa? Pakai tangan. Pakai tangan kan? Oh, kalau mau jadi beli aja kok. Itu tak tahu prosesnya nanti. Ya, Pak Saji kamu beli. Terus setelah alat, bahan ada apa lagi? Oke, ada masuk alat. Setelah bahan ada alat, ada apa lagi di situ? Cara masaknya. Kalian ada bahan sama alatnya semuanya, ada prosesnya, cara membuatnya, bingung tidak? Pasti kalian susunkan bahannya ini, belinya di pasar. Kalau tak ada berarti belinya di warung. Iya tidak, dan susun tidak? Sampai menjadi nasi goreng. Suka nasi goreng tidak? Suka. Yang tak jadi, hari ini kita akan menjelaskan, akan melakukan video pembelajaran menjelaskan dan menerapkan dekomposisi untuk menyelesaikan masalah sederhana. Nah, apa manfaatnya untuk belajar ini supaya kalian mudah memecah masalah besar dan bisa berpikir secara tersusun, sistematis dan logis. Itu dia. Nah, coba angkat videonya. Kelasnya kotor banget. Kata si Udin ya. Nah, kira-kira bangsa Spanyol kayaknya. Kira-kira apa yang dia lihat? Apa yang dia lihat di situ? Gelas yang kotor. Kalian biasanya bayangkan nggak gelas yang kotor pusing tidak kalian? Pusing kan, pening. Busuk gelas yang banyak debu. Sanggup tidak kalian kerjakan sendiri? Tidak kan? Apa yang akan kalian lakukan? Meminta bantuan teman gotong royong itu dipecah. Kan kalian bersihkan kelas itu sebesar itu besar masalahnya kan? Tapi kalau sudah dipecah-pecah mudah tidak kerjakannya? Mudah. Nah, jadi dekomposisi itu masuknya ke berpikir komputasional, cara untuk menyelesaikan masalah secara logis dan tersusun. Sama kayak masalah membersihkan gelas, apalagi membuat nasi goreng tersusun, ya siapkan bahan, alat, langkah-langkah. Nah, itu dia. Sebenarnya ada 4 konsep. Cuman kita pecah dulu karena dekomposisi ini dasarnya. Kemudian barulah bisa lanjut ke konsep selanjutnya. Ada pengelolaan bola. Kemarin ada yang ajarkan bola-bola bintang. Ada di kelas 5 kayak yang kemarin tuh. Ada bintang, kotak, itu bola-bola. Terus ada abstraksi sama berpikir algoritmik. Tugas kalian selanjutnya sedikit aja. Ada LKPD. 1 auto evokasi gambar. Baca dulu ya. Nanti ibu tunjukkan caranya. Sama-sama kita. Terus, tadi kan ibu putar video tentang apa? Yang anak yang kotor banget tuh. Kelas kotor. Nomor 1 permasalahan apa yang kamu lihat di video? Tuliskan. Terus, nomor 2, kira-kira langkah kecil apa yang akan kamu lakukan untuk membersihkan kelas itu? Siapa yang bertugas? Misalnya ada contohkan membersihkan lantai Bu Asyifa, membersihkan mengangkat kursi Bu Putra, membuang sampah Bu Wira. Titik itu yang pecah-pecah. Kemudian langsung di situ. Selesai telah membuat tabel, buat di belakangnya bagan. Terbayang bagan?
dirak yaitu Abelia dan Alia. Yang kelima, menaikkan kursi ke atas meja, yaitu Octavia dan Abelia. Yang keenam, menghapus papan tulis, yaitu Mentari. Yang ketujuh, menutup jendela, yaitu Nurani. Pertanyaan ketiga, tuliskan satu kegiatan besar di rumah yang bisa kamu bagi menjadi langkah-langkah kecil. Nama kegiatan, membersihkan kamar tidur. Langkah-langkahnya seperti: yang pertama, mengganti spray. Yang kedua, menyusun bantal dan selimut. Yang ketiga, menyapu kamar tidur. Yang keempat, membuang sampah yang berserakan. Yang kelima, menyusun buku-buku di rak. Soal yang terakhir, bagaimana perasaanmu saat memecah masalah besar menjadi langkah kecil? Jawabannya, lebih merasa mudah dan tidak merasa kesulitan karena bekerja sama. Ya. Oke, coba dibalik hasil grafiknya atau diagramnya. Oke, itu bentuk badan mereka. Ada yang berbeda bentuknya? Ini berbeda. Ya, apa tadi masalahnya di rumah? Membersihkan apa tadi? Membersihkan kamar. Kira-kira yang membersihkan kelas itu berbeda tidak sama kalian? Pembagian tugasnya beda kan? Apa yang berbeda? Mereka lebih banyak kayak itu. Ya, karena mereka pikirannya ini banyak yang bantu-bantu. Kalau kalian berapa kelompok berapa orang di situ? Siapa yang bertugas berapa orang? 5. Mereka 5. Berapa orang di situ? Bagi-bagi. 7. Kelompok 4. Hah? Ya 6. Kelompok 4 5. Nah, perasaan mereka apa kan perasaannya? Lebih merasa mudah dan tidak merasa kesulitan karena bekerja sama. Oke, lebih merasa mudah bagi-bagi tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Coba tanya, teman-teman ada yang mau ditanyakan? Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan pintar. Boleh diulang nggak bagian ini soal ketiga? Soal ketiga. Tuliskan satu kegiatan besar di rumah yang bisa kamu bagi menjadi langkah-langkah kecil. Nama kegiatan, membersihkan kamar tidur. Yang pertama, langkah-langkahnya itu yang pertama, mengganti spray. Yang kedua, menyusun bantal dan selimut. Yang ketiga, menyapu kamar tidur. Yang keempat, membuang sampah yang berserakan. Yang kelima, menyusun buku. Apakah dalam kegiatan tersebut kalian mengerjakannya bersamaan atau hanya individual? Sudah jelas? Menurut kalian semua, pembagian tugas yang di kelas itu efektif atau tidak? Berapa orang tadi kerja? 6. Kira-kira efektif atau tidak? 5. Efektif atau tidak? Adil atau tidak? Adil. Satu orang dapat 2 tugas. Oke, silakan tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kalau ibu ya, yang kelompok kemarin tuh, nih, sama dia dibaginya menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur, membersihkan dapur, membersihkan jendela, membuang sampah. Ada di kelas, mestinya nyapu dulu atau angkat kursi dulu? Baru disapu kan? Nah, kenapa kayak gitu? Biar gampang aja untuk nyapunya. Nah, ini contohnya. Yang roti bakar kemarin nih, roti bakar. Kalau roti bakar tambah selai enak. Enak? Enggak kan? Roti tawar itu aja makan enak. Ada yang gak enak kalau yang dibuat bukan roti. Biasanya dipotong dulu rotinya, bakar dulu rotinya. Ada lagi beli roti langsung satu bal besar tuh, tanpa dipotong ada.
mengefisiensikan waktu lebih mudah, Bu. Fokusnya pada masalah kecil. Difokuskan. Terus biasanya masalah besar itu seperti membuat aplikasi Shopee lebih mudah ya,